Demian berdeham ketika baru memasuki mansion yang langsung membuat semua orang yang berada di ruang keluarga tersebut menatap ke arahnya. Nyonya Anggoro nampak girang ketika melihat Demian, akhirnya putranya itu datang juga. Namun pandangannya kemudian jatuh pada anak kecil di sisi putranya tersebut. Anak itu terlihat memakai setelan berwarna putih dan dasi kupu-kupu yang nampak sangat tampan persis waktu Demian kecil dulu. Semoga saja anak itu tidak merusak acara malam ini. Batin Nyonya Anggoro. Dem, apa kabar? Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Jessica yang bangkit dari duduknya langsung melangkahkan kakinya ke arah Demian dan ingin memeluk laki-laki itu. Namun Rico langsung menggeser badannya tepat di depan ayahnya sembari tersenyum nyengir, hingga membuat Jessica mengurungkan niatnya. Apa dia putramu? Jessica menatap Rico seraya mengacak rambutnya dengan gemas, namun Rico langsung buru-buru merapikannya kembali. Kenalkan dia putraku, namanya Rico. Ayo nak beri salam pada semua orang. Ujar Demian, kemudian memerintahkan putranya itu untuk menyapa. Rico langsung menyapa satu persatu tamu di sana dengan takzim. Ketika sedang mencium tangan sang nenek, wanita itu nampak akan mengusap kepala Rico. Namun ia segera menarik tangannya kembali. Sepertinya rasa gengsi masih menyelimuti hati wanita parubaya tersebut. Halo cucunya kakek, bagaimana sekolahmu hari ini Tuan Anggoro langsung memangku Rico saat bocah kecil itu menghampirinya. Baik, Kak. Sahut Rico. Baiklah, karena sudah berkumpul semuanya, ayo kita mulai makan malamnya. Ujar Nyonya Anggoro. Nampak beraneka ragam makanan mewah terhidang di meja panjang tersebut. Demian yang terlihat sangat malas langsung mendudukkan dirinya di samping sang ayah. Namun ketika Jessica akan duduk di sebelahnya, Rico sudah terlebih dahulu menduduki kursinya. Sialan nih bocah, dari tadi selalu mengganggu momenku bersama Demian. Gerutu Jessica dalam hati seraya menatap tak suka pada Rico, sedangkan bocah kecil itu hanya menanggapinya dengan senyuman nyegir tanpa dosa. Demian yang sedang sibuk dengan ponselnya nampak menahan tawanya, sepertinya putranya itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dem, kamu sudah tahu kan kalau sebenarnya makan malam ini untuk membicarakan pertunanganmu dengan Jessica. Dulu kalian pernah satu kampus kan, dan seingat mama kalian dulu juga sangat dekat. Ujar Nyonya Anggoro membuka pembicaraan. Kami dulu memang sangat dekat tante, lebih dekat dari sekedar pacaran malahan. Iya kan Demian? Karena aku adalah wanita pertama yang dia kencani. Jessica nampak malu-malu menceritakan masa lalunya semasa mereka kuliah dulu. Bahkan mungkin saja dulu aku adalah cinta pertamanya dia. Imbuhnya lagi percaya diri mengingat bagaimana ia dulu sangat dekat dengan Demian. Mendengar perkataan Jessica, Demian nampak tersenyum sinis, tidak ada cinta pertama dalam kamus hidupnya. Kecuali cinta satu malam, karena sejak remaja ia sudah menggilai banyak wanita cantik. Berkat ketampanan dan kekayaan keluarganya, dengan mudah ia membuat wanita-wanita cantik melemparkan tubuhnya dengan sukarela ke atas ranjangnya. Namun itu dahulu sebelum ia bertemu dengan Ariana, seorang gadis penyapu jalanan yang mampu merontokkan kesombongannya sekaligus memporak-porandakan hatinya. Mengingat Ariana, Demian jadi merindukan wanita keras kepala itu. Sedang apa dia sekarang? Semoga saja dia cepat menyadari kesalahannya dan mau mengakui perasaannya. Dari dulu aku memang selalu dekat dengan banyak wanita cantik. Sanggahnya kemudian yang langsung membuat Jessica menyurutkan senyumnya. Sedangkan Tuan Anggoro nampak tertawa nyaring. Namanya juga anak muda, biarlah mereka berpuas diri saat masih sendiri dan harus menghentikannya saat berumah tangga. Benar begitu Rat? Ujarnya seraya menatap Rudy Santoso ayah dari Jessica. Oh, dan tentu saja. Aku yakin setelah mereka menikah pasti akan menjadi pasangan yang bahagia. Sahut Rudy sedikit gugup karena dirinya sendiri juga suka bermain perempuan di belakang Siska sang istri. Nyonya Demian nampak berdeham. Jadi bagaimana Dem, kamu tidak masalahkan dengan perjodohan ini? Tanyanya pada Demian. Terserah mama saja, bukannya dari dulu aku tidak berhak memilih. Sarkasnya. Baiklah, kalau begitu kita tinggal menentukan tanggal pertunangannya saja. Ujar Nyonya Anggoro lega, akhirnya Demian tak menolak perjodohan ini. Sepertinya putranya tersebut sudah menyadari wanita mana yang pantas mendampinginya. Akhirnya kita besanan, Jeng. Nyonya Siska terlihat sangat bahagia. Terima kasih Dem, tidak sia-sia aku menunggumu sekian lama. Ucap Jessica dengan wajah berbinar-binar. Demian hanya berdeham tanpa menatap Jessica yang sedang duduk di sebelah Rico. Ngomong-ngomong, setelah kita menikah nanti apa anakmu juga akan ikut kita?
Tanya Jessica. Demian langsung menatap wanita itu tak suka. Tentu saja, bahkan aku sedang mengurus hak asuhnya. Sahut Demian berbohong. Sedangkan Rico yang sedang dipandang oleh Jessica dengan tatapan dingin, nampak tersenyum nyengir padanya. Seolah-olah bocah kecil itu sedang mengejeknya. Sialan, bocah tengil ini pasti akan merepotkanku nantinya. Bukannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik, kamu juga akan menyayangi anakku? Imbu Demian lagi. Dan tentu saja, aku pasti akan menjadi ibu yang baik buat anak kamu. Iya kan, nak? Ucap Jessica seraya memegang bahu Rico. Rico yang sedang memegang gelas minuman dengan refleks langsung menumpahkannya pada pakaian Jessica. Apa yang kamu lakukan dengan pakaianku? Bentak Jessica tanpa sadar hingga membuat semua orang di sana menatapnya, termasuk Nyonya Anggoro yang terlihat terkejut dengan sikap Jessica tersebut. Maaf tante, Rico nggak sengaja. Ucap Rico dengan mimik memelas. Jessica yang menyadari semua orang menatapnya, langsung melembutkan suaranya. Nggak apa-apa kok, sayang. Ucapnya dengan memaksakan senyumnya. Jess, lebih baik kamu bersihkan dulu bajumu di kamar tamu. Perintah Nyonya Anggoro yang melihat pakaian Jessica basah karena terkena tumpahan jus jeruk. Tapi aku nggak bawa pakaian ganti, tante. Rengek Jessica. Baiklah, kalau begitu biar Demian yang akan mengantarmu pulang. Ujar Nyonya Anggoro yang langsung membuat Jessica tersenyum senang. Akhirnya ia bisa berduaan dengan Demian tanpa diganggu oleh anaknya tersebut. Rico ngantuk, dat. Rengek Rico seraya mengucek matanya. Nyonya Anggoro yang sedang duduk di hadapannya, mau tak mau langsung membujuknya agar cucunya tersebut tidak mengganggu ayahnya bersama Jessica. Bagaimanapun Demian dan Jessica harus sering menghabiskan waktu berdua agar semakin dekat. Rico, kamu tidur di rumah nenek saja ya? Bujuk Nyonya Anggoro. Tapi besok Rico sekolah. Tolak Rico. Besok pagi kan bisa diantar pas sopir. Bujuk Nyonya Anggoro lagi. Tapi Rico tidak bisa tidur, kalau tidak ditemani sama Dedi. Rajuk Rico memelas sembari memegang lengan Demian. Maaf Jess, sepertinya kamu harus pulang bersama Om dan Tante. Kamu lihat sendiri kan putraku tidak bisa ditinggal. Ujar Demian kemudian. Jessica yang tadinya nampak cemberut langsung mengulas senyumnya, karena Demian berbicara lembut padanya. Gak apa-apa, aku ngerti kok. Sahutnya dengan tak kalah lembut. Demian yang melihat senyuman palsu Jessica, nampak sinis. Mengingat bagaimana wanita itu sudah merundung Ariana di dalam hotel waktu itu. Tersenyumlah sebanyak yang kamu bisa, karena tak lama lagi kamu akan lupa bagaimana caranya tersenyum. Gumam Demian seraya mengeraskan rahangnya dan tangannya nampak mengepal, ia pasti akan membalas setiap kesakitan yang dialami oleh Ariana. Ariana nampak mondar-mandir di balkon kamarnya, karena Rico belum juga pulang. Semoga saja Demian membawa pulang Rico sesuai dengan janjinya sebelum mereka berangkat tadi. Dan tak berapa lama nampak mobil memasuki halaman rumahnya yang langsung membuat Ariana berlari keluar. Syukurlah mereka sudah pulang. Gumam Ariana lega. Demian nampak menggendong Rico yang sudah tertidur, kemudian membawanya langsung masuk ke dalam kamarnya yang diikuti oleh Ariana di belakangnya. Sebaiknya kamu segera pulang. Ucap Ariana ketika Demian baru menidurkan Rico, wanita itu nampak berdiri dengan tangan bersendakap tak jauh darinya. Aku sangat lelah sekali, sepertinya aku menginap di sini saja. Sahut Demian yang kini sudah berbalik badan menatap Ariana. Nggak boleh mas, kamu harus pulang. Tolak Ariana, bagaimana bisa laki-laki yang tak ada hubungan dengannya bebas menginap di rumahnya? Memang kenapa tidak boleh? Tanya Demian seraya berjalan mendekati Ariana dan tentu saja membuat wanita itu refleks melangkah mundur. Karena kita sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Sahut Ariana yang kini punggungnya sudah menabrak di tembok belakangnya. Jadi apa kita harus mempunyai hubungan dahulu baru aku boleh menginap di sini, Demian semakin melangkah maju hingga tubuhnya memepet wanita itu. Mas hentikan, kamu jangan gila. Sebentar lagi kamu akan menikah. Teriak Ariana nyaring, sepertinya ia tak menyadari mereka masih berada di kamar Rico. SSTTT, apa kamu mau Rico bangun? Ucap Demian dengan lirih. Ariana langsung menggelengkan kepalanya pelan. Kumohon pergilah, jangan membuat ini menjadi sulit. Ucapnya tak kalah lirih. Ia nampak memejamkan matanya ketika merasakan Demian menyusuri kulit lehernya dengan hidung mancungnya dan setelah itu laki-laki itu langsung menjauhkan tubuhnya. Tentu saja aku akan menikah, sesuai kemauanmu. Ucapnya dingin kemudian ia segera berlalu pergi meninggalkan kamar tersebut.
Setelah Demian pergi, tubuh Ariana nampak merosot ke lantai. Ia langsung terisak, ia ingin menahan Demian untuk tetap berada di sisinya, tapi keadaan yang membuatnya harus melepaskan laki-laki itu. "Maafkan aku Mas, aku sangat mencintaimu." Lirihnya, ia nampak menenggelamkan kepalanya di kedua lututnya. Sedangkan Demian yang nampak bersandar di balik pintu, langsung mengepalkan tangannya ketika mendengar isak tangis Ariana. Kemudian dia segera melangkahkan kakinya pergi dari sana, hatinya terasa nyeri mendengar kesedihan wanita kesayangannya itu. "Saya mau menghentikan kekonyolan ini Vic, saya akan membawa Ariana dan Rico tinggal di luar negeri saja," ujar Demian ketika sudah berada di dalam mobil. "Saya tahu tuan ini pasti akan menyakitkan bagi Nyonya Ariana, tapi hanya ini satu-satunya cara untuk membuka kedok keluarga Nona Jessica. Setelah itu saya yakin Nyonya besar akan menyadari kesalahannya dan akan menerima Nyonya Ariana dengan tangan terbuka." "Tapi bagaimana kalau Mama tetap dengan keputusannya?" geram Demian. "Saya berani taruhan tuan, Nyonya Siska adalah satu-satunya sahabat baik Nyonya besar semenjak beliau masih muda selain mendiang ibunya Nyonya Monica. Jika beliau tahu Nyonya Siska diam-diam memanfaatkannya, maka tak ada pilihan lain selain menerima pilihan Anda dan Tuan Anggoro." Demian nampak menghembuskan napas kasarnya, kemudian ia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi lalu memejamkan matanya. Pikirannya sangat kalut saat ini, sungguh wanitanya itu sangat keras kepala. Padahal di luar sana banyak sekali pasangan yang hidup bahagia meski tanpa restu orang tua. "Jika rencana ini gagal, saya siap mengundurkan diri Tuan dan Anda bisa membawa Nyonya Ariana dan Rico tinggal di luar negeri. Saya melakukan ini semua semata-mata hanya demi kebahagiaan Anda dan juga menyelamatkan perusahaan yang sudah membesarkan saya selama ini," tegas Victor yang langsung membuat Demian membuka matanya menatap Victor dari kaca spion. "Lalu apa ada perkembangan dari penyelidikanmu?" tanya Demian. "Tentu saja Tuan, kita akan membongkarnya di hari Anda bertunangan," sahut Victor. "Baiklah kali ini aku percaya padamu," sahut Demian. Keesokan harinya, Demian nampak menatap jengah surat kabar di atas meja kerjanya tersebut, berita pertunangannya dengan Jessica langsung menjadi topik utama pagi ini. Entah siapa yang membocorkan ke media padahal hari pertunangannya baru beberapa hari lagi akan dilaksanakan. Namun yang membuat dia sedikit lega, isi berita tersebut menuduh Jessica sebagai orang ketiga dalam perceraiannya dengan Monica. "Selamat siang, Tuan," sapa Victor setelah masuk ke dalam ruangan atasannya tersebut. "Ada apa, aku tidak memanggilmu?" ketus Demian. "Ini Nyonya Ariana bertanya, apa Anda jadi menjemput Rico?" "Kalau tidak beliau yang akan menjemputnya," sahut Victor. "Kenapa dia tidak menghubungiku langsung?" Demian langsung mengambil ponselnya, namun tak ada satu pesan pun dari Ariana. "Saya kurang tahu, Tuan. Yang jadi ayahnya Rico saya atau kamu sih sebenarnya?" gerutu Demian seraya bangkit dari duduknya. "Maaf, Tuan," ucap Victor yang tidak tahu kesalahannya di mana. Sejak bosnya itu putus dengan Ariana, semua karyawan di kantornya selalu mendapatkan omelannya. "Apa Tuan yakin akan membawa Rico ke kantor?" tanya Victor memastikan, karena jika itu sampai terjadi maka akan menjadi gosip besar. "Kenapa memangnya? Dia putraku, pewaris satu-satunya perusahaan ini," sahut Demian masih dengan nada ketus. "Tapi bagaimana dengan pemberitaan di luar sana, Tuan?" Victor nampak khawatir, karena status Rico belum jelas saat ini dan tentu itu akan membuat publik penasaran dengan siapa ibu kandung dari pewaris tunggal keluarga Anggoro tersebut. "Hanya ke kantor Vic, bukan ke hadapan media," ucap Demian jengah. "Baiklah Tuan, mari saya antar," ucap Victor mengalah. Setelah itu mereka segera berlalu pergi menjemput Rico di sekolahnya. "Aku pikir Pak Bos akan menjomblo setelah bercerai dari Nyonya Monica, ternyata beliau akan menikah lagi dalam waktu dekat," ucap salah satu karyawan wanita di sana dengan nada kecewa ketika melihat surat kabar di tangannya tersebut. "Padahal kupikir ada kesempatan untuk mendekatinya," celetuk seorang wanita cantik dengan pakaian seksi yang menonjolkan lekukan tubuhnya. Dengar-dengar wanita itu yang menyebabkan Tuan Demian bercerai. Timpal temannya yang satunya lagi. "Jangan-jangan wanita itu hamil duluan lagi," ucap yang lain sok tahu yang langsung membuat teman-temannya geram. "Dasar pelakor tak tahu diri, padahal sebelumnya rumah tangga Tuan Demian dan Nyonya Monica sangat harmonis," geram salah satu karyawan di sana. Jessica yang baru melangkahkan kakinya di lobi kantornya Demian langsung berdehem ketika melihat beberapa karyawan wanita nampak sedang berkerumun di salah satu kubikel.
Apa kalian digaji hanya untuk bergosip? Hardiknya yang langsung membuat beberapa karyawan di sana menoleh menatapnya. Mereka nampak terkejut dengan kedatangan Jessica, seorang wanita cantik yang wajahnya pagi ini menghiasi surat kabar karena kabar pertunangannya dengan Damian yang tiba-tiba. Kembali ke meja kalian masing-masing, sebelum kulaporkan pada Damian. Ucapnya lagi dengan wajah pongahnya. Setelah itu ia segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam lift menuju ruangannya Damian. Astaga, ternyata tidak hanya Tuan Damian dan Tuan Victor saja yang galak. Bahkan calon Bu Bos lebih galak lagi. Gerutu beberapa karyawan di sana. Mereka nampak tak suka dengan Jessica yang terlihat sangat angkuh dan juga arogan. Beberapa saat kemudian, Damian yang baru menjemput Rico pulang dari sekolah nampak menggandeng putranya tersebut masuk ke dalam kantornya. Semua, itu Pak Bos sedang menggandeng anak siapa? Beberapa karyawan di sana nampak menoleh ke arah Damian yang terlihat sedang menggandeng bocah kecil. Mereka semua nampak terkejut ketika melihat anak kecil tersebut yang nampak begitu mirip dengan bosnya. Jangan bilang itu anak mereka. Damian yang membawa Rico ke kantornya, langsung menjadi bahan gosip para karyawan di sana, terutama karyawan wanita. Mereka sangat penasaran dengan bocah tampan yang digandeng oleh Damian tersebut. Karena semenjak dahulu bosnya itu tidak pernah membawa anak kecil ke kantornya, bahkan Olive sekalipun kecuali anak tersebut yang mendatangi kantornya bersama sang ibu. Tampan sekali tuan putranya. Puji seorang kepala departemen keuangan ketika sedang berpapasan dengan Damian. Iya tuan, lucu lagi. Celetuk salah satu kumpulan karyawan wanita di sana. Mereka berani menyapa atasannya tersebut karena melihat mood laki-laki itu yang terlihat membaik dengan senyum yang mengembang dari bibirnya. Tentu saja, nggak lihat dedinya juga tampan. Sahut Damian seraya melihat Rico yang juga nampak tersenyum nyengir pada mereka. Beneran ini putra tuan? Apa yang sedang menunggu di atas adalah ibunya. Ucap kepala departemen keuangan tersebut. Siapa? Damian mengerutkan dahinya tak mengerti, tidak mungkin Ariana. Calon istri Anda tuan, Nona Jessica. Kalian pikir wajahnya mirip dengan dia? Seketika Damian menggeram dengan nada dingin. Maaf, tuan. Semua karyawan di sana nampak menunduk ketika melihat mood Damian yang tiba-tiba berubah. Bukan om, ibuku namanya Ari. Rico belum menyelesaikan perkataan tapi Damian sudah mengajaknya berlalu pergi dari sana. Sedangkan Victor yang melihat wajah-wajah penasaran para karyawannya tersebut langsung membuka mulutnya. Dengarkan perkataan saya, anak kecil yang kalian bilang tampan dan lucu itu memang anak kandung Tuan Damian. Namun bukan dengan Nona Jessica tapi dengan wanita lain, jadi lain kali jangan pernah membahasnya lagi di depan Tuan Damian apalagi sampai media tahu. Karena karir kalian yang akan menjadi taruhannya, mengerti? Tegas Victor seraya memandang karyawannya tersebut satu persatu. Kami mengerti Tuan Victor. Sahut mereka. Baiklah, kembali ke meja masing-masing. Perintah Victor kemudian, setelah itu ia segera berlalu dari sana. Astaga, jadi itu benar-benar putra Tuan Damian? Celetuk salah satu karyawan di sana. Lalu kalau bukan Nona Jessica yang menjadi ibunya, lalu wanita mana yang beruntung itu? Anak itu seumuran dengan Olive, apa itu wanita yang dikencani Tuan Damian sebelum menikah dengan Nyonya Monica? Aku jadi penasaran siapa wanita yang melahirkan anak setampan itu, pasti wanita itu sangat cantik. Lalu di mana wanita itu? Kenapa Tuan Damian justru menikah dengan Nona Jessica yang arogan itu? Sudah berhenti menggosipnya, kembali bekerja sekarang. Tegas kepala departemen keuangan tersebut pada bawahannya. Sementara itu Jessica nampak duduk di sofa di ruanganannya Damian. Akhirnya aku bisa berduaan dengan Damian tanpa ada tikus kecil itu yang mengganggu. Gumamnya seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruang kerja Damian yang terlihat sangat mewah. Dan impianku menjadi Nyonya Anggoro akan segera terwujud. Aku akan mempunyai banyak anak dari Damian dan menyingkirkan tikus kecil sialan itu. Jessica nampak geram ketika mengingat bagaimana Rico sudah mengambil hati Damian dan calon ayah mertuanya sang penguasa kerajaan bisnis Anggoro. Ngomong-ngomong siapa wanita yang sudah melahirkan tikus kecil itu? Selama ini Damian berkencan dengan banyak sekali wanita. Jessica nampak mengingat beberapa wanita bangsawan yang pernah Damian ajak kencan. Siapapun itu tak masalah, toh pada akhirnya Damian lebih memilih aku sebagai istrinya pengganti si sialan Monica. Andai saja dia tidak menjebak Damian dengan kehamilannya, pasti aku yang sudah menjadi istrinya waktu itu. Jessica nampak mengulas senyumnya dengan angkuh, akhirnya penantian panjangnya tak sia-sia. Namun senyumnya langsung menyurut ketika melihat Damian masuk ke dalam ruangannya bersama dengan Rico.
Sayang, kamu dari mana saja? Dari tadi aku lelah menunggumu. Rengek Jessica seraya bangkit dari duduknya, namun ketika ia akan memberikan sebuah pelukan Rico langsung menarik tangan Damian menjauh. Aku sedang menjemput anakku. Sahut Damian acuh, ia nampak mendudukkan Rico di kursi kerjanya lalu ia berjongkok untuk melepaskan sepatunya. Apa lebih baik, sayang? Ucapnya lagi ketika melihat Rico merasa lega setelah sepatunya dilepas. Terima kasih Dad. Sahut Rico. Sedangkan Jessica nampak menggeram tak suka ketika diacuhkan oleh Damian. Dem, apa aku bisa bicara? Ucapnya pada Damian. Bicaralah. Sahut Damian seraya menarik sebuah kursi lalu membawanya ke sebelah Rico. Kemudian ia mendudukkan dirinya di sana dan mulai memeriksa berkas-berkas di atas mejanya. Sedangkan Rico nampak sedang bermain komputer milik ayahnya. Tapi bisakah kita berdua saja? Ucap Jessica seraya menatap Rico. Damian melihat sekilas Jessica, kemudian ia kembali sibuk dengan pekerjaannya. Katakan saja, anakku tidak akan mengganggu. Sahutnya kemudian. Jessica nampak mengepalkan tangannya, kenapa sekarang Damian menjadi sangat dingin. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika mereka masih dekat. Padahal tujuannya ia datang ke kantor laki-laki itu agar bisa berduaan dan memadu kasih seperti dahulu kala. Aku ingin membicarakan tentang persiapan pertunangan kita. Ucap Jessica pada akhirnya. Bukannya semua persiapan sudah diurus oleh mamaku? Sahut Damian. Maksudku ini tentang pakaian yang akan kita kenakan, bagaimana kalau kita fitting dulu? Ajak Jessica. Masalah pakaian aku serahkan semuanya pada Victor, dia tahu segalanya tentang ukuranku. Sahut Damian. Baiklah, bagaimana kalau kita makan malam saja? Kita sudah lama kan tidak menghabiskan waktu bersama. Bujuk Jessica tentunya dengan nada menggoda. Aku sedang sibuk Jess, lebih baik kamu pulang. Damian nampak memeriksa berkas-berkas di tangannya tanpa mempedulikan Jessica yang mencoba merayunya. Kamu sedang sibuk, tapi bisa saja mengajak Rico ke sini. Sungut Jessica tak terima, laki-laki itu sepertinya menganggapnya tak ada dan lebih mementingkan anaknya. Padahal beberapa hari lagi mereka akan bertunangan. Damian langsung menatap Jessica. Apa kamu lihat Rico sedang menggangguku, bahkan dia lebih tenang dari kamu? Cibirnya seraya menatap Jessica geram. Iya aku minta maaf, tapi apa kamu sedikit pun tak punya waktu untuk kita berdua? Rajuk Jessica. Damian mendengus kesal, rasanya enggan sekali meski hanya sekedar berbasa-basi dengan wanita itu. Namun Victor yang rupanya masih berada di dalam ruangan tersebut, nampak sedikit menganggukkan kepala padanya sebagai isyarat untuk mengikuti kemauan Jessica. Baiklah, nanti malam kita akan bertemu. Sekarang lebih baik kamu segera pulang, karena aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku. Ucap Damian pada akhirnya yang langsung membuat Jessica tersenyum senang. Ia ingin berhambur memeluk Damian, namun Rico langsung meminta pangku sang ayah, bocah kecil itu nampak tersenyum nyengir tanpa dosa ke arah Jessica. Dasar tikus kecil sialan, lihat saja nanti malam dedimu akan menjadi milikku. Gerutu Jessica dalam hati, kemudian ia segera berlalu pergi meninggalkan ruangan Damian dengan hati senang. Kenapa kamu menyuruhku untuk mengikuti kemauan dia? Ujar Damian pada Victor sesaat setelah Jessica meninggalkan ruangannya. Anda cukup membuatnya sedikit mabuk tuan. Sahut Victor. Damian nampak menatap Victor tak mengerti, namun kemudian ia mengangkat sudut bibirnya. Baiklah itu tidak terlalu buruk. Sahutnya dengan tersenyum licik.